Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim tawaqqufu an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'ala al-kitabi wa sunnah aw al-'urf li'anna al-'urfa min jumlati asy-syari'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala khudhil 'afwa wa amur bil 'urfi. Fa'ulima anna al-qawma la yaktafuna fi aqwalihim wa fa'alihim bimujarradi 'amali an-nasi biha ihtimali an yakuna dhalika al-fi'lu aw al-qawlu min jumlati al-bid'ah allati la yashhadu laha kitabun wala sunnah. Jadi para ulama itu yang betul-betul ulama, ya kan, mereka nggak gabah ketika mau melakukan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu sampai mereka itu menimbang-nimbang, memfilter apa yang mau mereka lakukan atau yang mau mereka katakan. Yaitu dengan apa? 3 hal. Dengan Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dengan apa? Tradisi. Tradisi yang kayak gimana? Yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena tradisi termasuk sesuatu yang memiliki peran penting di dalam menetapkan hukum syariah. Seperti itu. Jadi para ulama gak gabah, gak gampang menjadi ulama yang beneran itu gak gampang. Seperti itu. Kenapa? Yaitu tadi, termasuk salah satu akhlaknya para ulama, mereka itu senantiasa menimbang-nimbang perbuatan dan ucapan mereka dengan kitab dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal perbuatan mereka, ucapan mereka tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling minimal itu, tapi sangat jarang sekali. Secara umum mereka para ulama senantiasa berusaha untuk jangankan yang haram, yang syubhat aja mereka nggak mau. Jangankan yang syubhat, yang merusak muru'ah aja mereka nggak mau. Sampai segitunya para ulama itu. Muru'ah itu suatu yang merusak kehormatan. Seperti itu. Kayak apa? Kayak makan sambil jalan. Ya itu memang nggak haram, tapi nggak pantas aja kayak gitu. Minum sambil diri, ya kan, seperti itu. Nah, itu sesuatu yang nggak haram, tapi ya nggak pantas saja. Itu yuskitul ilmuru'ah, merusak kehormatan, merusak citra, kayak gitu. Itu para ulama nggak mau. Secara umum mereka nggak mau. Bahkan ketika mau minum, duduk, jangan sambil diri. Kita yang belajar di Tarim, masjid-masjid ada yang namanya air minum gratis, dingin, dan disediakan tempat duduk. Suatu saat ada yang minum dalam keadaan berdiri, orang Indonesia. Akhirnya ada anak kecil, yang mana mereka anak-anak kecil yang sudah dididik sejak kecil untuk sebisa mungkin meniru apa yang diajarkan Nabi. Kalau minum duduk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau minum duduk. Ya, walaupun sebagian riwayat ada yang mengatakan Nabi minum dalam keadaan diri. Tapi secara umum mayoritas Nabi Muhammad SAW ketika minum duduk sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang diri tadi dalam keadaan minum, anak kecil ngingetin, ya akhi, lesh tashrab qa'iman. Kenapa kamu minum dalam keadaan diri kayak itu? Duduk ente. Anak kecil ngingetin, lesh tashrab qa'iman. Gak boleh. Kenapa? Itu ya nggak pantas saja sebagai thalibul ilm, ya kan, seorang pelajar yang mencari ilmu, apalagi yang dipelajari adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya ketika belajar juga berusaha untuk menerapkan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi mereka para ulama nggak gegabah melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu nggak gabah, sampai menimbang-nimbang, mereka filter apakah yang saya lakukan, yang saya ucapkan ini bertentangan ataupun tidak dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan yang saya lakukan ini suatu yang haram, suatu yang bid'ah, kayak gitu. Tapi untuk masalah bid'ah jangan mudah mengatakan bid'ah, jangan. Bukan berarti suatu yang enggak dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Oh, enggak kayak gitu. Ulama usul fiqh mereka mengatakan tidak dilakukannya sesuatu oleh Nabi Muhammad SAW bukan berarti itu adalah sesuatu yang haram. Enggak mesti
Kalau kita mengatakan setiap sesuatu yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW atau nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu haram, wah, kehidupan kita sulit. Kayak gitu. Tahlil, maulid, ya kan, ihda'us tsawab, ziarah kubur, sesuatu yang tidak diharamkan Al-Quran, tidak diharamkan oleh sunnahnya Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi itu semua hal-hal yang boleh seperti itu. Adapun kawan-kawan kita sama orang Islam yang nggak mau melakukan ahlan wa sahlan, silahkan, jangan melakukan, nggak apa-apa. Tapi jangan caci maki. Kenapa? Yang namanya caci maki adalah sesuatu yang jelas dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Fahimtalah. Adapun maulid, baca syama'il kehidupan Nabi Muhammad SAW rami-rami, kehidupan para sahabat, orang-orang soleh, baca salat bareng, zikir rami-rami, cara maulid adalah sesuatu yang boleh. Sebagian orang mengatakan, oh nggak boleh, itu bid'ah. Oh nggak boleh mengatakan kayak gitu, nggak boleh. Apalagi caci maki, oh jelas nggak boleh caci maki, itu jelas keharamannya. Alhamdulillah. Aywa. Yang mana hal-hal yang semacam itu, tahlil, maulid, lalu kemudian ziarah kubur, ihda'us tsawab, seterusnya, itu termasuk bagian dari amal soleh seperti itu. Kalau kawan-kawan kita nggak mau melakukan ahlan wa sahlan, boleh, silahkan, jangan lakukan, tapi jangan mencaci maki, karena caci maki hukumnya haram, jelas itu. Semua orang, semua ulama pasti sepakat yang namanya caci maki itu hukumnya haram. Fahimtalah. Jadi para ulama itu senantiasa menimbang ucapan mereka, perbuatan mereka. Nggak langsung gerusa-gerusu, enggak, tapi hati-hati, senantiasa ditimbang dengan Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk. Tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kebaikan dan keburukan, menetapkan kebaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan keburukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita menggunakan Al-Quran ataupun sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dua hal ini adalah bersifat memfilter, kayak gitu. Jangan sampai kita fata morgana nantinya. Ada sesuatu yang baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik. Kenapa kok bisa semacam itu? Ya karena akal kita, pikiran kita, hati kita nggak keisi dengan Al-Quran, nggak keisi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita sering-sering mendengarkan kajian, duduk bersama orang-orang soleh, para ulama, mendengarkan Al-Quran, kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan semakin cerdas. Tidak mudah tertipu dengan kata-kata yang sangat indah tapi faktanya bullshit semua itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul. Indah sekali perkataannya, tapi hurura, penuh dengan tipu-tipu. Wal a'yadu billah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan urusan dunia banting tulang peras keringat. Urusan sholat, urusan puasa, ngapain sholat? Ngapain susah-susah? Ngapain sabar? Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Urusan cari uang banting tulang peras keringat, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Urusan sholat, pendidikan, akhlak, sopan santun, ngapain sabar? Ngapain susah-susah banting tulang? Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Urusan uang harus ngerantau. Urusan pendidikan, cari ilmu, ngapain mondok jauh-jauh? Ngapain sekolah sampai ke sana ngapain? Wa'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Gurura. Perkataan-perkataan yang yang kelihatannya wah indah sekali tapi gurura. Zukhrufal
qawli ghurur, tipu-tipu semua. Wah, urusan cari uang kita harus tunduk patuh dengan apa yang dikatakan oleh motivator, oleh pemateri. Tapi urusan akhlak, sopan santun, pendidikan, sholat, puasa, dan seterusnya, lapos, ngapain? Apa itu sabda Nabi? Apa itu firman Tuhan? Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jangan sampai tertipu. Ayo, wal a'yadu billah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah kita semua akan bisa memfilter apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita katakan, apa yang masuk ke kepala kita. Jangan sampai kepala kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita terisi oleh omongan-omongan sampah. Wal a'yadu billah subhanahu. Kita bisa menyingkirkan itu semua dengan cara apa? Menimbang-nimbang, ngaji Al-Quran, ngaji isinya Al-Quran, dan apa yang diarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntu mukhti'an sawwibuni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.